Ya, jadi topik organogenesis ini ya dengan istilah lain yakni morfogenesis. Ya, genesis itu kan pembentukan, betul ya? Nah, berarti kalau organogenesis berarti dia adalah pembentukan organ, gitu ya. Kalau istilah lain dari organogenesis itu adalah morfogenesis. Adik-adik, apa makna dari morfogenesis? Ada yang bisa jawab? Halo, morfogenesis? Tuh, nggak ada yang tahu morfogenesis. Ya, morfogenesis. Morfo itu bentuk. Ya, genesis pembentukan. Pembentukan bentuk. Ya, namun itu adalah secara terminologi. Yang morfogenesis di sini adalah membentuk bagian-bagian tubuh. Ya, jadi yang membentuk organ-organ tubuh sehingga nanti seekor hewan atau individu dari hewan itu ya mencirikan spesies masing-masing. Ya, itu adalah organogenesis. Ya, tentu ada faktor pemicu di sini ya. Baik itu ada di apa namanya gen ya, gen jantan dan gen betina ya, gen dari ayahnya dan gen dari ibunya. Nah, ini dia ya definisi dari morfogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh. Jadi ketika adik belajar embrio ini ya diawali dari bentuk primitif ya, bentuk primitif itu ya dimulai dari proses singami ya, terbentuklah sigot ya, dari sigot nanti ya. Nah, akan berkembanglah ya menjadi morula ya, blastula ya, gastrula ya. Selama tahapan itu juga ada tahapan neurulasi. Nah, pada masa embrio atau bentuk primitif ya, itu ada titik-titik atau bakal-bakal yang akan membentuk sebuah organ. Nah, kelak ketika pada masa fetus ya mulailah terbentuk secara definitif. Ya, ada bagian mata ya toh atau optic cap ya ketika itu masih primitif ya, maka itu nanti akan berkembang menjadi matanya. Kemudian ada otik ya, itu nanti akan berkembang menjadi telinga ya. Ada somait ya itu nanti akan berkembang menjadi tulang belakang ya dan seterusnya. Nah, sehingga seekor individu nanti ya dari bentuk embrional dia nanti akan memiliki bentuk yang spesifik. Nah, yang akan serupa dengan spesies hewan tersebut ya masing-masing ya yang masuk ke dalam keluarga hewan dalam satu spesies itu. Ya, itu organo. Nah, ada dua tahapan ya periode pertumbuhan pada organogenesis, yakni antara dan akhir. Kalau antara dia itu terjadi transformasi, ya. Jadi transformasi itu titik-titik ya yang saya sebut tadi ada apa namanya? Ada otik ya, ada optik ya, kemudian ada somait ya, kemudian ada apa namanya? Prosencephalon. Nah, itu nanti akan bertransformasi ya menjadi organ-organ yang spesifik dari bentuk primitif pada tahapan embrional ya apa namanya menjadi saat pada janin ya. Nah, jadi dia akan bertransformasi ya dari bentuk embrional ya yang dia primitif ya hingga definitif. Nah, ya. Jadi kalau misalkan kita beri contoh ya pada kata ya, pada ayam ya, pada sapi ya, pun dengan pada mamalia yang lain ya, tentu ini akan mengalami sebuah apa tahapan ya pertumbuhan antara. Yang kalau pada kata ya kita akan temukan berudu ya atau pada larva kan gitu ya. Nah, atau kecebong kan gitu ya. Karena kata kan apa perkembangan fetusnya kan perkembangan embrio ya itu kan di luar tubuh ya eksternal. Ya, tapi kalau pada ayam dia di dalam cangkang telur kan gitu ya. Kalau sapi di dalam apa namanya di dalam uterus. Nah, ya di dalam tubuh kan gitu ya. Jadi ada masa.
ya, di mana setiap hewan itu akan memiliki tahapan pertumbuhan, perkembangan, ya. Di sini ada tingkat larva atau brudo. Kemudian setelah antara, dia akan memasuki pertumbuhan akhir. Nah, kalau akhir maka bentuk definitif. Nah, jadi kalau mata ya terbentuk mata, telinga ya terbentuk telinga beserta daun telinga, kan gitu ya. Mulut terbentuk mulut beserta bibir, ya, demikian ya. Nah, pun dengan organ kelamin, ya. Organ kelamin ya, jika jantan ya maka palus akan tumbuh, kan gitu ya. Ya, tapi kalau betina palus mengecil, ya, sehingga kalau pada betina itu yang kita sebut dengan gland klitoris itu, ya, itu kan yang homolog, ya, antara jantan dan betina, ya, demikian. Kalau pada jantan terbentuklah skrotum, nah, ya, tapi kalau pada betina terbentuklah labia major et minor, kan begitu ya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk definitif, ya, ketika pada tahapan pertumbuhan akhir, ya, fetus itu sudah akan memiliki, ya, gambar-gambar yang definitif, gambar-gambar yang apa namanya ya, yang sudah apa namanya, sudah dapat disebutkan, ya, sudah dapat diidentifikasi dengan jelas, ya, organ-organnya. Nah, sayangnya ya memang ya pada keluarga Aves, reptil ya dan mamalia, batas keduanya ya antara pertumbuhan antara dengan pertumbuhan akhir ini memang tidak jelas, ya. Jadi kita tidak bisa ya pada titik ini adalah batas dari antara dan pertumbuhan akhir, tidak, ya. Itu memang sangat teoritik sekali, ya. Jadi kita masih mengetahui, oh ternyata setelah tahapan dari primitif, ya, bentuk primitif, ya, ke bentuk yang definitif, nah itu adalah pertumbuhan antara. Nah, ketika sudah ditemukan, ya, oh ini adalah palusnya jantan, oh ini matanya, oh ini jantungnya, oh ini tangannya, nah itu adalah pertumbuhan akhir, ya, demikian. Nah, adik-adik tentu mengenal 3 calon atau bakal lembaga ini, ya. Ada ectoderm, ya, mesoderm, dan endoderm, ya. Endo atau ento, ya, boleh. Ectoderm ini adalah bagian luar, ya, yang nanti dia akan membentuk kulit, ya, apa namanya, saraf, ya. Nah, ya, folikel rambut, ya, demikian, ya. Kemudian kalau mesoderm, ya, ini yang di bagian tengah, yang membentuk otot, ya, membentuk tulang, nah, kan gitu ya. Nah, atau pembuluh-pembuluh darah yang di bagian tengah, ya. Kalau ectoderm ini nanti kapiler, ya, demikian, ya. Kemudian kalau endoderm ini adalah bagian dalam yang dibentuknya. Nah, yang paling besar memang adalah organ jeroan, ya. Jadi kalau jantung, ya, pulmo, nah, itu endoderm, ya. Tapi kalau trachea, ya, itu masih ada ikut apa namanya, ikut campur, ya, atau masih ada bagian, ya, itu yang berasal dari mesoderm, ya. Perikardium itu mesoderm, tapi kalau kardiumnya sendiri itu endoderm, ya. Nah, ketika bagian ini ketika tumbuh itu harus sinergis, nggak boleh salah satu ditinggalkan, ya. Misalkan, ya, kalau misalkan adik-adik, ya, eh, bagian tangan misalkan, ya, oh ternyata ectoderm, mesoderm, endoderm harus tumbuh semuanya agar menjadi tangan yang utuh. Bayangkan bila ectodermnya ini tidak ikut tumbuh, ya, yang tumbuh hanya mesoderm dan endoderm, maka bagian tangan kita itu nggak ada, ya, lapisan kulit atau apa namanya, saraf permukaan, saraf tepi, saraf perifer, ya, hanya langsung ketemu otot sama tulang, ya. Nah, begitu, ya. Pun sama seperti mungkin adik-adik sering, ya, melihat adanya bayi yang dilahirkan tanpa tempurung kepala, kan gitu ya, atau anencefali. Nah, itu adalah tanda bahwa ectoderm ini tidak ikut berkembang di situ, ya, sehingga hanya meso dan endoderm, ya, sehingga dia hanya tumbuh, ya, sebagian tempurung kepala, ya,
kemudian ada otak yang tumbuh, tapi tidak diikuti oleh tempurung kepala yang lain dan juga kulit dan folil rambutnya, sehingga batok kepalanya itu terbuka kan gitu ya. Nah, ya itu adalah salah satu beberapa anomali ketika ya bagian-bagian dari tiga lembaga ini tidak tumbuh secara sinergis. Nah, makanya ectoderm, mesoderm, endoderm ini harus serentak ketika dia tumbuh. Ya tidak boleh meninggalkan salah satunya, ya gitu. Nah, adik-adik juga tahu istilah daun kecambah. Ya, daun kecambah ini bukan sayur itu ya. Nah, tapi istilah di embriologi daun kecambah atau masa perkecambahan ya toh, ya ini ya proses perkembangan ya embrio embrional itu ya. Nah, dimulai dari tahap morula ya kemudian blastula. Nah, ya di tahap blastulasi ini kita bisa ya mengamati ya pada katak dan juga pada unggas sehingga nanti adik-adik akan belajar tentang eh, periode perkembangan ya katak dan unggas ya frog embryogenesis dan juga chick embryogenesis ya embryogenesis perbandingan tahap blastula ya ini dicirikan dengan adanya rongga kosong ya yang disebut dengan blastosul kan gitu ya. Nah kemudian dia akan terdiri dari sel-sel makromer dan juga mikromer ya sehingga nanti dia akan sel-selnya itu ketika sudah bentuknya kecil ya itu disebut dengan blastosit. Nah, gitu ya, sel-sel blastosit ya pada periode blastula. Nah, kemudian kelak dia akan berkembang ya. Nah, terus ya masuklah ke fase gastrulasi ya atau gastrula. Ya. Nah, di gastrulasi inilah ya sudah akan mulai ya proses ya neurulasi ya. Nah, sehingga letak daun kecambah ya ini nanti akan mulai terdiferensiasi, terbagi menjadi tiga lapis itu tadi, tiga bagian tadi ya, ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ya, jadi kenapa kok dia disebut melipat ke sebelah dalam ya? Jadi ada gerakan yang disebut dengan invaginasio. Nah, invaginasio itu pada bagian dari apa itu namanya eh, lapisan daun kecambah ya, ini akan melipat ke dalam gini ya. Nah, ini memang nanti cocoknya ya kita akan tunjukkan pada video ya. Nanti saya tunjukkan ya, coba ya di mana ada gerakan dari lempeng-lempeng dari ekto, meso, endo itu yang melipat ke dalam ya invaginasio sehingga nanti terbentuklah ya organ dalam. Nah ini dia ya organogenesis ada dua tahapan ya pertumbuhan antara dan akhirnya ada transformasi dan diferensiasi. Organogenesis ini meliputi apa saja toh perkembangannya. Nah, jadi pertumbuhan ya atau perkembangan dari sebuah organ ya atau morfogenesis, organogenesis itu meliputi perpanjangan tubuh ya. Jadi ketika tubuh semakin memanjang itu adalah bagian dari organogenesis. Terbentuklah ekor ya itu organogenesis ya. Nah, sehingga kalau pada katak ya pada fase brudu ya atau kecebong ya tadpoles, nah itu ekor ada. Nah, tapi ketika dia berkembang menjadi dewasa ya, nah oleh hormon tiroksin ya, ini ekor ini perlahan akan mengalami rudimentasi ya rudimenter ya. Nah, sehingga dia mengecil ya, sehingga adik-adik lihat ya kata-kata kan nggak ada ekornya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi bentuk ya organogenesis ya ini pemisahan tubuh menjadi bagian kepala dan badan ya kan ada melihat ya oh dok ternyata ada jari tangan sorry telapak tangan ternyata antar jarinya ini nggak terpisah ya jadi nempel ya antar sela-sela jarinya nempel ya seperti ada selaputnya itu kan ada ya nah padahal harusnya kan terpisah ya terbelah kan gitu ya. Nah, itu adalah bentuk ya yang seharusnya ketika fase organogenesis dia mestinya terbelah, ya tidak dihubungkan antar selaput kan gitu ya. Nah, kemudian perkembangan ekstremitas. Ya, adik-adik ya, ekstremitas ini adalah kaki depan maupun kaki belakang ya, tangan dan kaki kan gitu ya. Kan ada ya
baik itu hewan maupun manusia ya, yang ketika dia fase perkembangan embrio ya, ada masalah dengan forelimb dan hindlimbnya, ya kaki depan dan kaki belakang ya, ekstremitas kranial dan ekstremitas kaudalnya kan gitu ya. Nah, padahal seharusnya ketika fase organogenesis ya, tahapan organogenesis ini harus sudah terbentuk definitif kan gitu ya. Nah, ada hal itu yang memang terjadi juga ya. Pemisahan tubuh embrio dari selaput ekstraembrional. Nah, ini ya kalau ada dilihat ya pada beberapa hewan ya yang lahir itu yolk itu masih apa namanya? Masih, jadi ketika ya misalkan ada yang pelihara ular atau pelihara apa namanya itu tokek ya misalkan ya, atau apa namanya ya, ya reptil-reptil yang lain lah ya. Nah, itu ketika dia lepas cangkang dari telur itu kan mesti diikuti yolk ya, kuning telur ya yang nempel. Nah, ketika dia ada masalah ya dengan ekstra embrional, maka fetusnya itu akan diselaputi oleh lapisan ekstra embrional itu. Nah, padahal harusnya tidak perlu untuk meliputi yang gitu ya. Nah, ini yang memang menjadi salah satu contoh ya bagaimana ketika fetus itu menetas ya lahir ya toh. Nah, maka nggak usah diikuti selaput ekstra embrional ya, chorioallantoic membran ya, CAM. Ya, ya jadi selaput embrional itu kan ada chorion, amnion, allantois kan gitu ya. Nah, itu yang tidak diikuti harusnya. Nah, di dalam perkembangan ya ada hubungan XYZ. Nah, maksud dari XYZ ini adalah ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Ketiganya ini harus sinergis, nggak boleh meninggalkan salah satu. Dan tidak boleh satu saja yang dominan ya, semuanya harus bersama-sama. Kalau dominan ya dominan bersama ya, tidak boleh ada salah satu yang dominan karena nanti akan mengakibatkan seperti itu ya, ya salah satu anomali pertumbuhan kan gitu ya. Jadi harus sinergis ya. Nah, mulai dari ectoderm, mesoderm, endoderm. Nah ya, jadi bagian Z tidak akan berkembang tanpa adanya Y, begitu pula dan seterusnya ya. Nah, misalkan kita kasih contoh nih. Ya, ada sebuah case ya. Jadi pada bagian pinggang ya misalkan ya, endoderm, ectoderm, mesoderm harusnya bersama tumbuhnya. Nah, tapi ada suatu kasus di mana yang tumbuh ya itu hanya bagian endo saja ya pada bagian pinggang, sehingga ada ya kasus itu seekor hewan hanya memiliki ginjal saja, tapi selaput ginjal ya toh sorry, vesika urinaria saja. Tapi ginjal, selaput ginjal, otot dan sebagainya itu nggak tumbuh. Ya, ya memang tentu ini apa namanya prognosanya ya infaus ya tidak bisa diselamatkan kan gitu ya, karena ginjal kan penting. Nah pun atau ya, oh ternyata yang tumbuh hanya endo dan meso saja. Ya sudah berarti hanya ada vesika urinaria sama sama ginjal saja. Nah, ektonya nggak tumbuh, nah, berarti kan nggak ada yang melindungi pada bagian pinggangnya itu. Berarti kan nggak ada ya vertebrae lumbal sama ototnya ya, otot iliopsoas, otot psoasnya ya, musculus psoas major et minornya kan nggak tumbuh. Nah, itu pun juga ada anomali demikian. Sehingga itulah kenapa ya hubungan antara endomeso itu ini harus tumbuh bersama ya, saling saling apa berkembang ya, harus berkembang semuanya. Nah, jadi rasanya sudah paham ya bahwa pertumbuhan ya ini memang berawal dari ya fertilisasi ya, dan terbentuklah zigot ya, morula, blastula, dan gastrula. Zigot ya ini mulai dari ya setelah fertilisasi terbentuk zigot ya, kan membelah tuh ya, 2 sel, 4 sel ya, dan kelipatannya kan begitu ya. Nah, ya ini dengan tahapan mitosis. Nah, ya. Kemudian morula. Nah, morula di sini ya akan adik-adik lihat ya, dia seperti buah anggur kan gitu ya. Nah, jadi banyak blastomer-blastomernya di situ. Nah, ya, nah, kelak ya dia akan menurun kecepatan pembelahannya. Ya, barulah dia masuk ke tahapan blastula. Yang ada ditemukan ada rongga blastosul.
ya, itu cirinya. Kemudian gastrula. Nah, kalau gastrula ini rongganya akan ditemukan rongga, ada 2 rongga di situ ya, gastrosul ya. Jadi rongga gastrosul itu adalah rongga yang dia terbentuk karena ditinggalkan oleh blastomir. Ya, jadi blastomir ya mengisi rongga blastosul ya, terjadi gerakan apa namanya? Gerakan apa namanya itu? Agregasi dan juga invaginasi ya. Sehingga nanti blastomir nanti akan mengisi rongga blastosul. Nah, terbentuklah rongga baru karena ditinggalkan blastomir tadi ya yang mengisi blastosul. Nah, rongga baru yang terbentuk itulah yang disebut gastrosul ya. Nah, itu ciri gastrula ya. Selain itu adik juga akan temukan ya lip dorsal dan lip ventral tentunya ya. Oke. Nah, ini ya pada bagian pada fase gastrulasi ya ada ekto, meso, endo ini juga masih bisa ditemukan, dan rongga yang terbentuk itu selain disebut gastrosul itu juga boleh disebut dengan archenteron. Ya, jadi boleh adik-adik menyebut ini gastrosul atau archenteron. Ya, nah pada saat yang bersamaan itu ya di archenteron ya, nah ini juga adik-adik temukan ya garis-garis primitif. Ya, mulai dari ada primitif streak, ya primitif pit, ya kemudian ada primitif full. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah garis primitif ya yang nanti adik-adik temukan ya. Praktikum sudah sampai mana ya untuk embriologi ini ya? Ini menjawab tuh. Ya, ya. Baru sampai frog embryogenesis. Sudah tahu adanya garis-garis primitif, primitif streak, pit itu sudah belum? Belum, Dok. Belum Belum, ya? Dok. Oke, ya. Jadi ini memang berkelanjutan ya. Jadi garis-garis primitif ini nanti adik-adik bisa amati ya. Oke, saat di praktikum kita perjelas ya. Nah, ini dia adik-adik ya. Apa saja sih yang akan terdiferensiasi dari lapisan ektoderm ya, neural ektoderm. Jadi ada ektoderm umum ya, ini kulit dan sebagainya ya. Kemudian ini ektoderm saraf dan juga rigi saraf. Ya, rigi saraf itu reseptor-reseptor yang nanti bisa adik-adik temukan ya. Kita memang nanti akan berkorelasi ya dengan mata kuliah histologi. Jadi di kulit kita kan ada reseptor panas, dingin, tekanan, pukulan ya. Ya, jadi adik-adik kan masih ingat mungkin di SMA kalau misalkan ada ini ya, masih ingat ya. Tapi nanti kita perjelas ya, ada corpusculum Vater Pacini ya, corpusculum Meissner. Nah, kan gitu ya. Nah, yang itu adalah reseptor-reseptor yang terdapat atau ditemukan pada kulit. Gitu ya. Kemudian ya, ektoderm umum ini adalah bagian yang berkembang ya. Tentunya berasal dari lapisan luar ya, ektoderm ya kulit. Nah, ya derivat kulit apa saja toh? Ada ambing ya pada kelenjar mame, ada kelenjar keringat, ya ada kelenjar lemak ya, kelenjar keringat ini kelenjar sudorifera ya. Kalau kelenjar lemak ini kelenjar glandula sebasea ya, sebum. Gigi ya, tanduk, kuku ya, cula ya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang tumbuh ya dari ektoderm umum ya. Lapisan keratin pada kulit. Nah, itu adalah bagian dari ektoderm umum. Dan lensa mata. Nah, lensa mata ya. Ini adalah lapisan yang depan ini ya. Itu kan lensa mata. Ya, yang biasanya adik-adik tempel kalau yang menggunakan kontak lens itu kan ditempel di depan lensa matanya ya. Di depan kornea. Nah, ya, kornea depannya ya itu kan pasang kontak lens ya. Nah, kornea lensa mata itu masih bagian dari ektoderm umum ya atau bagian luar ya dari lapisan lembaga ini. Stomadeum ini rongga mulut ya, termasuk bibir di sini ya. Fructo ini anus ya, termasuk anus, kloaka ya. Ya, ini adalah bagian yang terbentuk dari ektoderm umum ya, fructodeum.
Nah, ini adalah tahapan-tahapan ya, adik-adik ya, ketika masa pertumbuhan mulai dari antara hingga ke akhir ya, definitif. Tapi yang tampak di sini ya masih pertumbuhan antara ya. Ya, jadi dimulai dari hari ke-0 ya toh ini kan masih masih terjadi fertilisasi ya, proses singami di sini. Kemudian hari ke-5 ya, ini proses itu tadi ya, diferensiasi ya, morula ya. Dan dia membentuk anggur ya, berkembang ya sampai kecepatannya menurun ya, dan terbentuklah blastosis ya, atau ini sudah mulai masuk fase blastula. Nah, di fase blastosis ini ada, kalian nanti temukan ya, ada tropoblast dan inner cell mass. Adik-adik, bagian mana dari sini ya, tropoblast atau inner cell mass yang akan membentuk fetus? Ada yang tahu? Yang tahu bagian mana yang akan membentuk fetus? Tropoblast atau inner cell mass? Inner cell mass mungkin ya, Dok. Inner cell mass. Ya, inner itu kan dalam ya. Untuk mempermudah mengingat ya, bahwa fetus itu kan di bagian dalam ya, dari lapisan plasenta gitu ya. Nah, maka inner cell mass ini yang akan membentuk fetus kan gitu ya. Nah, sementara tropoblast ini yang membentuk kantong-kantong ya, plasentanya. Ya, kantong amnion kan gitu ya. Tropoblast ya, sitotropoblast dan syncytiotropoblast. Ini adalah kantong-kantong amnion ya. Chorioallantoic amnion tadi ya. Nah, ini adalah yang membentuk kantong-kantong plasenta, kantong-kantong amnion. Sementara yang inner cell mass ini nanti akan membentuk fetus. Ya, ya berkembang terus ya hingga nanti pada hari ke-16 ya, inilah garis primitif ya. Nah, ini loh ya, garis primitif ya. Ini garis primitif ya. Mulai terbentuklah di situ ada primitif streak ya. Dan adik-adik temukanlah di sini ya, ini fase gastrula ya, kalau yang sini ini ya. Nah, di sini ada mesoderm, endoderm, ectoderm. Itu ya. Nah, ya, ini bisa adik-adik baca ya, bahwa ectoderm selain membentuk kulit ya toh, kelenjar mami, ya, tanduk cula, gigi, ya, lensa mata ya, dia juga akan membentuk sistem saraf tepi ya, bukan perifer ya, dan juga otak ya, otak yang bagian depan, otak yang bagian luar ya, termasuk meningens-nya ya. Dan ada kelenjar pituitari ya, atau hipofisis ya. Jadi hipofisis ini yang juga terbentuk ya dari lapisan ectoderm. Dan mesoderm ya, notochord ya, sumsum tulang ya, gitu ya, atau medula spinalis nantinya ya. Dan ada tulang belakang ya, dan juga tulang-tulang yang lain tentunya ya, skelet ya, bone and cartilage ya, tulang kering ya, dan juga tulang rawan ya, muscle otot ya. Kemudian ada pembuluh darah ya, dan juga pembuluh limfatik yaitu mesoderm. Kemudian saluran ekskretorik ya, yakni ada ureter ya, uretra ya, ginjal yaitu mesoderm. Reproduksi. Nah, ya, jadi ada testis ya. Nah, ya, kemudian ada vas deferens ya, uterus. Nah, ya itu. Ya. Kemudian endoderm, masih di sini ya. Mesoderm ya, saluran respirasi ya, ada trachea. Trachea ya, bronkus ya. Nah, ya, itu bagian dari mesoderm ya, yang tumbuh. Endoderm ya, lapisan dalam dari endoderm ini yang akan membentuk saluran cerna ya, yang berongga ya, dan juga saluran nafas ya, yakni pulmo ya, atau paru ya. Nah, ini adalah endoderm ya. Jantung ya, itu endoderm juga ya, tapi kalau perikardium itu mesoderm ya. Nah, ini adalah garis primitif adik-adik ya. Ini kalau kita lihat ya,
secara potongan transversal. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat memang hanya tampak lengkungan seperti ini, tapi kalau sudut pandangnya kita lihat secara longitudinal, ya dari atas gitu misalkan ya, maka dia akan tampak garis yang memanjang. Nah, inilah yang disebut dengan neural ectoderm. Ya, ini adalah bagian neural ectoderm ya. Dengan di sini ada notochord ya. Nah, ini adalah bagian paraksial ya. Nah, ini nanti akan membentuk tulang belakang nih bagian sini ya. Nah, ada istilah neural tube, neural crest ya, ada neural fold ya, neural groove. Ya, ini nanti akan kita perdalam ya saat di praktikum ya. Oke. Kemudian ektoderm saraf. Ektoderm saraf ini ya saraf pusat ya, otak dan sumsum tulang belakang ya. Kemudian saraf tepi ya. Kemudian nervus opticus ya. Kemudian nervus olfaktorius ya. Nah, ini adalah bagian-bagian ektoderm saraf yang dia dibentuk dari lapisan ektoderm. Ya. Dan ada rigi-rigi saraf ya, ada kromatofor kulit ya, pigmen melanin. Ya, pigmen melanin ya, ini yang tampak ya. Kalau pada yang albino ya, itu karena melaninnya rendah kan gitu ya. Nah, sehingga kulitnya tampak ya albino ya. Ya, sekujur tubuhnya albino kan gitu ya. Nah, kalau di sini mesoderm. Ya, mesoderm ada epimer, mesomer, dan hipomer. Kalau epimer ini adalah bagian dorsal ya. Epi kan tepi ya. Nah, ya kalau meso tengah ya. Sehingga di sini disebut juga epimer ya karena dia tepi disebut juga dengan dorsal. Ya, dorsal itu punggung. Ya. Jadi punggung itu disetarakan atau equal dengan bagian tepi kan gitu ya. Mesomer atau mesoderm intermediate ya, ini tengah-tengah ya. Kalau hipomer ini yang dalam ya, di equalkan dengan mesoderm lateral. Nah, sehingga ini nanti yang akan membantu pembentukan bagian somatis ya. Somatis itu, soma itu tubuh ya. Splagnis ini organ dalam. Ya, itu mesoderm. Ya. Jadi yang akan membantu atau yang akan menstimulasi ya pembentukan tubuh ya serta organ-organ dalam. Sehingga endoderm ini nanti juga harus tumbuh. Kalau mesoderm saja yang tumbuh, endoderm tidak, maka pasti akan terjadi anomali pertumbuhan organ dalam. Ya. Nah, epimer ini yang mengalami segmentasi atau potongan-potongan ya, bersegmen-segmen kan gitu ya. Nah, secara terminologis ya, epimer ini bisa kita ya amati ya mulai dari anterior hingga ke posterior. Anterior itu depan, posterior belakang. Nah, sehingga adik-adik akan nanti temukan somite. Ya, somite ini yang akan tumbuh ya dari anterior ke posterior ya. Dan ini akan yang nantinya akan membentuk tulang belakang. Akan berdiferensiasi menjadi tulang belakangnya. Nah, somite ini ada dermatum, myotum, scleretum. Ya, kalau yang dermatum, derma berarti kulit. Nah, ini yang menjadi bagian kulit ya sebelah luar. Myotum, myo ini otot. Ya, sebelah dalam berarti kan gitu ya. Kalau scleretum, nah ini adalah bagian dari lapisan namanya lapisan propria ya. Nah, ya sklerotumnya ini ya. Nah, yang akan menjadi satu kesatuan ya pada lapisan mesoderm. Ya. Yang lapisan tebal ya sklerotum ini ya. Jadi lapisan substansia propria yang nanti yang menjadi bagian dari somite ya. Gabung dengan dermatum dan myotum ya. Dermatum ya yang membentuk kulit ya, membantu pembentukan kulit ya, membantu ya sebelah luar. Kalau myotum ya dia yang akan membantu ya atau yang memicu ya menstimulasi otot ya myo ya.
Kemudian ada mesomer ya, ini yang membentuk sistem progenitalia ya, termasuk di dalamnya ya ada ginjal ya. Nah, kemudian ada kapsula renalisnya juga itu ya, ureter ya, uretra. Nah, ya itu akan dibentuk ya oleh bagian mesomer. Kalau hipomer ini somatis luar ya. Nah, ada kantong-kantong insang ya, perikardium yang membungkus jantung ya, pleura yang melapisi pulmo ya, peritoneum ya yang membungkus organ visceral dan dalam ya, kemudian dermis ya, dermis dari kulit ya, perbatasan ya, fasia di sini ya, dan ada splanknis ini organ visceral ya. Nah, ada epimiokard dan mesokard ini yang membentuk jantung. Tapi kalau endokardium ya itu dibentuk oleh endoderm ya, oleh lapisan endoderm ya. Tapi kalau epikard ya sama mesokardium ini oleh lapisan mesoderm ya, bersama dengan perikardium ya tentunya ya. Ini lapisan mesoderm. Oke ya. Ya jadi misalkan ya jantung itu tadi ya gitu ya. Jadi ada perikard ya, epikard ya sama mesokard itu dari neural mesoderm. Ya tapi kalau endokard ya itu harus apa namanya? Harus mendapat stimulasi dari lapisan endokard endodermnya. Ya jadi endoderm dan mesoderm ini harus kerja bareng ya sehingga otot jantung mulai dari perikard, epikard, miokard, endokard ini akan tumbuh ya menjadi jantung yang utuh ya. Jadi begitu. Nah, bagaimana dengan endoderm? Endoderm ini kan membentuk organ ini ya, gastrointestinal ya, saluran cerna. Ada foregut, midgut, hindgut. Foregut, for depan, gut ini usus. Gitu ya. Midgut, mid tengah, ya gut usus. Hindgut ya, ini usus bagian belakang ya. Usus depan ini yang termasuk ya esofagus ya toh. Nah, dan lambung ya tentunya ya. Kalau midgut ya ini dimulai dari pylorus ya hingga usus halus ya, duodenum, yeyunum, ilium. Tapi kalau hindgut ini adalah sekum, sekum, kolon ya, rektum ya. Itu adalah bagian dari hindgut. Nah, semua bagian ini nanti adik-adik harus memahami bahwa foregut, midgut, hindgut ini tumbuh atau berkembang pada rongga arkenteron ya, pada fase gastrula. Ya, jadi kenapa kok ada rongga arkenteron di situ? Nah, rongga arkenteron itu nanti ya menjadi titik ya pertumbuhan ya dari usus-usus ini ya, dari organ dalam endoderm ini ya, foregut, midgut, hindgut. Ya tumbuhnya di bagian di rongga arkenteron itu ya sebagai titik titik pertumbuhannya ya, itu yang harus diketahui ya. Ya, jadi ada saluran cerna, kelenjar pencernaan termasuk hepar ya di situ ya, sama apa namanya, pankreas ya. Sistem pernafasannya paru. Nah, ini adalah bagian endoderm ya yang memiliki kontribusi untuk berkembang. Ya, jadi organogenesis ya ini adalah diferensiasi ketiga ya, ini kesimpulannya ya. Jadi organogenesis ini ketiga daun kecampah itu ya, endoderm, mesoderm, ectoderm ini tumbuh ya menjadi apa namanya, menjadi organ-organ yang definitif ya, yang spesifik ya, berdiferensiasi dari mulai pertumbuhan antara hingga pertumbuhan akhir, dan dia ada pengaruhnya di sini ya, bahan inti dan sitoplasma dari sel ya, itu adalah pengaruh ya, karena di bagaimanapun ya inti sel itu kan memuat material genetik ya, di situ ada gen ya yang akan memberikan informasi genetik apa yang harus tumbuh pada bagian tubuh yang ini ya gitu ya. Kemudian lingkungan mikro ya, lingkungan yang ada di sekitar dari fetus ya, ada sekitar dari embrio kan gitu ya, bagaimana lingkungan pH ya, kemudian di situ ada gerakan-gerakan apa namanya, amuboid dari uterus. Nah, itu akan sangat mempengaruhi ya organogenesis. Dan adanya gradien
Nah, ya gradien itu adalah garis atau daerah pembelahan. Ya, ada gradien mikro, ada gradien makro kan gitu ya. Gradien mikro adik-adik temukan mikromir di situ ya, gradien makro ditemukanlah makromir kan gitu ya. Nah, rasanya makromir dan mikromir adik-adik sudah dapat mestinya ya. Jadi di apa namanya? Pada aspek fisik ya, ini garis belah ya atau gradien pembelahan ya, atau cleavage-nya istilahnya ya, cleavage ya tulisannya ya. Nah, itu juga menjadi pengaruh ya pada tahapan organogenesis ini. Ada hormon. Nah, ya hormon pertumbuhannya growth hormone ya. Nah, ini mempengaruhi ya organizer yang akan membentuk sebuah pertumbuhan dari fetus ya, sehingga akan membentuk sebuah pertumbuhan akhir ya, yang itu definitif ya. Organnya bisa diketahui secara pasti, oh bahwa ini ada bagian otak, ini mata, ini telinga, ini hidung ya, ini stomadeum mulut, oh ini jantungnya bisa berdetak ya, dan sebagainya. Jadi begitu ya. Ada pertanyaan?